Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sukses. Yes. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Anda Erpan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini saya membawakan dengan agama kepercayaan saya sendiri, yaitu Kristen. Berdoa dimana? Allah Bapa, terima kasih atas berkat pernyataanmu. Kami bisa berkumpul di sekolah ini dengan keadaan sehat. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau menerangi akal budi kami supaya bisa memahami pelajaran dengan baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Ananda Erpan. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita bersama-sama menyanyi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak sekalian berdiri. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanda air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mencek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Sekarang Ibu cek kehadirannya. Citra Yupina, Pasha, Juna, Lila Wulan, Linta, Ririn, Octavia, Sahid, Sela, Titian, Vanessa, Wendy, Septa, Sapelik, dan Erpan. Ya, berarti anak-anak Ibu rajin semua. Nanti menjadi anak yang cerdas dan pintar kalau rajin setiap hari ke sekolah. Kemudian tadi waktu berangkat ke sekolah, kalian sarapan enggak? Kemudian tadi waktu berangkat ke sekolah ada yang belum mandi? Enggak ada. Iya, berarti semuanya sehat dan pintar. Kemudian pada beberapa minggu kemarin masih ingat tentang pembelajaran kita tentang menggambar bentuk fauna. Kemudian di rumah kalian memelihara apa? Suka memelihara anjing? Suka memelihara kucing? Iya, semuanya itu dinamakan dengan fauna. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak nanti dapat menganalisa tentang teknik menggambar ragam hias multifauna beserta alat dan bahannya dengan benar.
Kemudian anak-anak nanti dapat membuat karya gambar ragam hias multifauna sesuai dengan teknik-tekniknya dengan benar. Kemudian anak-anak nanti dapat membuat karya menggambar ragam hias multifauna dengan baik. Kemudian cakupan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materinya pengertian ragam hias dan contohnya, kemudian prosedur fungsi menggambar ragam hias, kemudian yang ketiga teknik-teknik menggambar ragam hias multifauna, dan yang keempat adalah menggambar ragam hias multifauna dengan berbagai teknik. Kemudian kita akan melihat tayangan berikut tentang menggambar ragam hias fauna. Nah, ini gambar apa? Ikan. Ini yang ini gambar apa? Iya, semuanya itu adalah merupakan ragam hias fauna. Kemudian kita masuk ke materi apa itu tentang ragam hias. Ragam hias itu apa? Ada yang tahu apa ragam hias? Ragam hias disebut sebagai juga ornamen. Jadi ragam hias merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi Indonesia ini terkenal dengan sumber daya alam yang sangat banyak. Jadi keindahan dari sumber daya alam dituangkan menjadilah sebuah seni. Dan pada hari ini kita akan pelajari tentang ragam hias multifauna. Kemudian motif ragam hias. Ragam hias merupakan, ada yang tahu motif ragam hias apa? Erpan. Motif ragam hias. Ya, Lila. Ya, motif ragam hias ada ragam hias fauna, flora, dan geometris. Terima kasih Lila. Kemudian motif ragam hias merupakan karya seni rupa yang penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, motif adalah pola atau corak. Kemudian berikut motif ragam hias. Apa saja motif ragam hias? Yang pertama apa? Ragam hias flora. Yang kedua fauna. Yang ketiga dan yang keempat ya. Kemudian pola ragam hias. Pola ragam hias ada berapa macam? Apa saja? Ya, pola simetris dan pola asimetris. Kemudian ada beberapa teknik dalam menggambar ragam hias. Yang pertama dengan teknik stilasi, teknik deformasi, dan teknik distorsi. Kalau teknik stilasi apa? Kalau teknik stilasi ya. Ya, jadi teknik stilasi merupakan teknik mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah, tapi dalam penggayaannya tidak menghilangkan ciri khas bentuk
aslinya. Kemudian kalau teknik deformasi, ada yang tahu teknik deformasi? Si Sapelik, apa teknik deformasi? Teknik deformasi adalah menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber dan melihat dari beberapa arah dengan porsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Kemudian prinsip menggambar ragam hias. Nah, ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Kemudian motif hias merupakan pokok pikiran dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Kemudian selanjutnya fungsi ragam hias. Apa fungsi ragam hias? Ada yang tahu? Ririn, apa fungsi ragam hias? Ya, keinginan untuk menghias sesuatu merupakan insting dari naluri manusia. Jadi fungsi ragam hias itu keinginan dari naluri manusia kemudian dituangkan lalu digambar menjadilah sebuah ragam hias yang kebutuhan praktis melalui kebutuhan manusia terhadap benda pakai yang dianggap layak digunakan untuk masyarakat. Nah, selanjutnya jenis ragam hias. Ada yang tahu jenis ragam hias? Jenis ragam hias. Nah, terlihat di layar ragam hias geometris, ragam hias. Jenis ragam hias ada manusia, tumbuhan, ragam hias alam, benda. Kemudian media menggambar ragam hias. Nah, medianya ada apa saja media gambarnya? Ada kain, kaca, triplek, tembok, krayon, dan lain sebagainya. Itu adalah bidang gambar. Kemudian bahan pewarna, alat menggambar. Ada mistar, ada kuas, palet, dan jangka. Kemudian media menggambar ragam. Ada teknik mistar, ada teknik manual. Kemudian prosedur menggambarnya. Apa saja prosedur menggambar? Ya. Jadi prosedur menggambarnya ada menyiapkan bahan dan alat, menentukan tema ragam hias, menentukan teknik menggambar, kemudian menentukan bidang, dan mewarna ragam hias. Kemudian pada minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang menggambar bentuk fauna. Jadi kalian sudah bisa membuat sketsa dari menggambar bentuk fauna. Nah, kemudian pada hari ini dilanjutkan dengan menggambar ragam hias fauna dari gambar sketsa yang biasa dari gambar bentuk tadi, maka kita gambar menjadi ragam hias, artinya dibuat sedemikian indah sehingga tidak menghilangkan ciri khas dari asli sebuah bentuk gambar fauna tersebut. Nah, kemudian selanjutnya teknik dalam menggambar fauna. Dalam menggambar ragam hias, teknik ada teknik manual dan kita hari ini menggunakan teknik menempel pola di kain flanel. Yang pertama, pola gambar fauna digambar di kertas. Yang kedua, digunting dan dibentuk di kain flanel. Dan yang ketiga, ditempelkan di kain flanel ragam hias motif fauna. Ada yang belum jelas dengan materi kita pada hari ini? Ada yang ditanyakan?
tentang ragam hias. Apa itu ragam hias? Dari motif fauna tadi. Dari gambar bentuk fauna kemudian dibuatlah ragam hias. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana membuat ragam hias dari gambar bentuk fauna tadi menjadi ragam hias. Silahkan diperhatikan. Ibu akan menggambar ikan. Jadi kita menggambar bentuk dimulai dari garis, tarik garisnya. Sebuah gambar ikan. Seperti itu cara kita membuat gambar ikan dengan menggunakan ragam hias. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa kalau disuruh menggambar bentuk ragam hias fauna sudah bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau apa saja yang berhubungan nanti ketika kita membuat LKPD maka kalian akan sudah bisa untuk menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias tadi dimulai dari apa? Teknik menggambar ragam hias tadi apa? Dari bentuk. Nah, kemudian kalian harus memilih fauna apa yang akan kalian gambar. Sekarang kalau sudah semuanya jelas, Ibu akan membagikan LKPD tema tentang menggambar ragam hias multifauna secara berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Petunjuk untuk mengerjakan tugas di LKPD-nya masing-masing. Yang pertama, tugas kelompoknya mengerjakan tentang menjelaskan pengertian ragam hias, kemudian prosedur, teknik, dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kalian menggambar ragam hias fauna yang seperti ini ada di LKPD-nya masing-masing. Silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Kemudian di LKPD-nya nanti kalian tidak menempelnya di kertas, tapi ada kain panel yang sudah dibagikan di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian membentuk sesuai dengan tema dari fauna kelompoknya masing-masing. Silakan. Kemudian kita sepakat nanti untuk kalian mengerjakan LKPD-nya nanti kita sepakat berapa menit? 30 menit. Nah, waktu kalian untuk mengerjakannya selama 30 menit. Setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Sambil kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing, sambil kalian menggambar ragam hias faunanya, silakan kalian melihat video tutorial cara membuat ragam hias fauna. Silakan sambil dilihat ya. Gunting dan granel sesuai dengan polanya. Di sini dilebihkan sedikit ya dari bentuk polanya. Lakukan hal yang sama pada bentuk yang lain. Tempelkan polanya lalu gunting dan granel sesuai dengan pola.
Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang beranggota Faza, Titi, Sela, dan saya. Kami di sini menggambar ragam hias fauna, yaitu contohnya seperti burung dan anjing. Di sini bahan-bahan dalam membuat ragam hias adalah kami menggunakan kain flanel dan spidol warna, lem, dan kertas. Kami di sini membentuk ragam hias fauna dan fungsi untuk menambahkan keindahan dalam gambar. Itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah. Dari kelompok yang lain ada tanggapan tentang hasil karya dari kelompok 1? Ragam hiasnya dari burung dan Anjing. Ada yang ditanyakan atau ada komentar dan lain sebagainya? Tidak ada. Bagus tidak? Bagus. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan maju. Baik, kami dari kelompok 2 menggambarkan objek fauna yaitu kupu-kupu dan anjing. Bahan-bahan kertas, gunting, kain flanel, spidol, dan lem. Yang pertama kami membuat yaitu sketsa gambar. Sehabis kami membuat sketsa gambar dan dipotong, lalu dibentuk di kain flanel, kemudian ditambahkan dengan ornamen-ornamen yang lain. Kemudian digambar dan dibentuk menjadi seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Bagaimana dari kelompok lain, ada tanggapan tentang hasil karya dari kelompok 2? Ragam hiasnya dari kupu-kupu dan ada yang ditanyakan tentang hasil karya di kelompok 2? Bagus tidak? Bagus. Ya, kelompok 2 bagus hasil karyanya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami ingin mempresentasikan ragam hias fauna. Nah, sekarang kami menggambarkan ragam hias fauna yaitu burung dan ikan. Nah, alat dan bahan yang pertama kami membuat ragam hias ini adalah kain flanel, gunting, lem, kertas, dan spidol. Cara yang pertama membuatnya adalah membuat sketsa gambar burung dan ikan. Setelah itu memotong kain flanel untuk membentuk burung dan ikan itu. Nah, setelah dipotong dan setelah itu ditempelkan ke kain flanel. Setelah ditempelkan di kain flanel, bisa ditambahkan ornamen-ornamen lainnya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok lain ada yang tanggapan atau yang ada ditanyakan tentang karya dari kelompok 3? Saya bagaimana cara membuat sketsa itu agar menjadi lebih baik. Menggunakan pola-pola. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas apa tentang cara membuatnya itu? Pertama menggunakan pola gambarnya dulu. Setelah itu baru dibuat ragam hiasnya. Kelompok lain ada yang ditanyakan atau tanggapan hasil
Bagus. Ya, karyanya sangat bagus sekali, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Kami dari kelompok 4, teman-teman, inilah hasil dari kelompok 4. Ya, ini hasil dari kelompok 4. Ragam hiasnya kupu-kupu, ikan, kupu-kupu. Jadi kupu-kupunya ada 2. Silakan kelompok lain kalau ada tanggapan tentang hasil karya dari kelompok 4. Silakan. Ada nggak tanggapannya? Ada. Ya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya dari apa? Dari kertas, kemudian ya, jadi bahannya dari kertas, kain lem, spidol, dan kertas kartun. Sudah jelas, Kak Feli? Jelas. Ya. Bagus tidak hasil dari kelompok 4? Bagus. Bagiannya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah mempresentasikan hasil dari karyanya masing-masing. Jadi semua karya yang dibikin oleh kelompoknya masing-masing bagus semua, yaitu karya ragam hias motif fauna. Kemudian dari pembelajaran kita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ragam hias itu memiliki pola, bentuk, gambar, dan pengulangan yang teratur dan tidak teratur, tapi masih tetap seimbang. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Terdapat 4 jenis ragam hias. Pola hias yang pertama, ragam hiasnya apa tadi? Tadi fauna, gambarnya apa? Kelompok yang telah mempresentasikan ada fauna dari kupu-kupu. Apa tadi lagi? Ya, yang ketiga ikan. Semuanya itu merupakan ragam hias dari fauna. Kemudian kesenian ini banyak ditemukan di Indonesia, seperti ragam hias di daerah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi memiliki ragam hias fauna yang berbeda-beda, sehingga kalian bisa memilih jenis ragam hias apa sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi kalian menggambar ragam hias tadi mulai dari cara menggambar, mulai dari pola, komposisi, bentuk, ya, sehingga tidak menghilangkan dari bentuk asli. Walaupun sudah dibuat ragam hiasnya, tapi tidak menghilangkan dari bentuk aslinya, ya. Kemudian setelah kita melewati pembelajaran tadi, apa yang dapat kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kalian lakukan tadi dari menggambar ragam hias fauna? Ayo Ananda Erpan, apa yang dapat kalian dari menggambar? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran? Pengalaman apa? Tahu tentang pola, motif, ragam hias, dan cara menggambar. Ya, lebih tahu tentang cara menggambar pola, ragam hias, motif
fauna. Kemudian kalian tahu bahwa ragam hias fauna itu memiliki ornamen-ornamen yang indah, sehingga kalian bisa menuangkan aspirasi kalian melalui karya kalian tadi, seperti menggambar ragam hias ikan, dari sketsa bentuk ikan yang biasa kemudian dibuatlah ragam hias. Kemudian yang kedua apa? Dari pembelajaran kita tadi apa? Pengalaman apa yang kalian dapatkan? Sapelik, selain kalian sudah bisa menggambar ragam hias tadi, lalu apa lagi? Kalian tahu bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak dan keindahan alam di Indonesia sangat bagus ketika dibuat menjadi ragam hias tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ya, setelah melewati pembelajaran ini, kalian dapat memahami, mengerti tentang ragam hias fauna, keindahan alam kita Indonesia. Jadi menjadi inspirasi bagi kalian untuk meningkatkan kreativitas kalian. Nah, kemudian nanti pada minggu berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ragam hias Nusantara. Jadi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, dan nanti anak-anak sekalian di rumah rajin-rajinlah belajar, melihat karya-karya yang bagus agar kalian lebih memahami tentang materi yang kita pelajari pada hari ini dan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, sehingga kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan kreatif. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita pulang, kita bersama-sama berdoa agar kita sampai di rumah dalam keadaan selamat dan pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan bagi kita semua. Silakan anak Dalila untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Ananda Lila, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Selamat siang, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Siang.